الباري وجميع شرح مؤلفات والمحاشين وشروح مشايخهم وتلامذتهم عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلماء صلاحها ومن أمر هذا المصلى وهدي بك سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير الضالين آمين. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sa'iri salihin fid darain amin ya rabbal alamin fi kitabi Fathul Mu'in ila qawlihi fi mabhasil ghusli wasaniha utawi kaping pindhone arba'ah. Coba. Utawi kaping pindhone arba'ah. Dados sing majibaken adus yang mewajibkan mandi itu kan ada 4. Sekarang yang nomor 2. Wasaniha dukhulu hasyafatin au qadriha utawa kira-kirane hasyafah min faqidiha saking wong kang kesepen hasyafah. Walau kanat lan senajan ana apa hasyafah iku min takarin maktuin kang den ketok. Au min bahimatin raja kaya au mayitin. Melbu farjan ing farji. Kubulan au duburon. Walau li bahimatin. Kasamakaten kaya iwa au mayitin. Walayu adulan ora den baleni apa ghusluhu atuse mayit ling kita taklifihi krana pegote peperdene mayit. Yang mewajibkan mandi yang kedua adalah masuknya hasyafah ke dalam farji. Hasyafah baik hasyafahnya orang atau binatang atau bahkan hasyafahnya mayit ke dalam farji, baik farjinya orang, binatang atau mayit. Ini mewajibkan mandi. Jadi kalau ada seorang perempuan misalnya farjinya dimasuki hasyafahnya orang hidup atau orang meninggal atau bahkan binatang, maka perempuan ini wajib mandi. Mayit yang dimasukkan hasyafahnya tidak wajib mandi karena sudah terputus taklifnya. Taklif itu perintah dan larangan. Mayit sudah tidak diperintah melakukan sesuatu, tidak dilarang melakukan sesuatu, sudah putus sudah. Perintah dan larangan bagi mayit sudah putus. Nah, yang hidup ini yang akhirnya wajib mandi. Binatangi apa suruh mandi? Lah apa binatang suruh mandi? Nah, jadi binatangi ya tidak wajib mandi lek didusi sakarepe. Paham ya? Nah, jadi itu. Jadi baik hasyafahnya orang hidup, orang meninggal atau binatang. Nah, maka perempuan yang dimasuki itu menjadi janabat dan wajib mandi. Begitu juga sebaliknya. Ketika hasyafah seseorang dimasukkan ke dalam farji, baik farjinya orang hidup, orang meninggal atau binatang, maka laki-laki ini wajib mandi. Jadi junub. Wajib mandi. Laki-laki misalnya hasyafahnya dimasukkan ke farjinya orang yang hidup atau orang meninggal atau binatang. Maksiat haram ya. Nah, junub dia wajib mandi. Mayitnya yang dimasuki tidak wajib mandi karena dia sudah tidak mukallaf. Nah, hasyafah yang dimasukkan ini mewajibkan mandi
walaupun dari dzakar yang terpotong. Nemu keleleran. Gitu. Maka wajib mandi ya. Itu. Wajib mandi. Ini kalau ada orang punya hasyafah. Kalau hasyafahnya terpotong, maka yang mewajibkan mandi apa? Ya sisa dari dzakar yang terpotong itu. Kalau yang masuk seukuran hasyafah. Yang memenuhi standar SNI tentunya ya. Yang itu. Jadi seukuran apa? Seukuran hasyafah masuk dari yang tersisa itu kan hasyafahnya udah nggak ada kan terpotongannya. Kalau yang masuk itu seukuran hasyafah wajib mandi. Kalau nggak sampai maka tidak mewajibkan tidak wajib mandi. Udah, ini yang kedua yang mewajibkan mandi. Wasalisuha. Nomor 3 dari arba'ah yang mewajibkan mandi ada 4. Haidun, haid. Nah, aying qita'uhu tegese pegote haid. Jadi haid itu mewajibkan mandi. Tapi bukan ketika darah haid keluar, ketika sudah mampet itu baru wajib mandi. Kalau masih keluar, malah termasuk keharaman bagi wanita haid adalah melakukan toharoh, wajib atau sunnah dengan niat ibadah. Jadi misalnya ada orang haid atau orang nifas, darahnya masih keluar, terus dia mandi, niat menghilangkan hadas besar, haram, tidak boleh. Kenapa? Tidak sah. Nah, ketika dia melakukan itu berarti talabus bi ibadatin fasidah, berarti melakukan ibadah yang tidak memenuhi syarat. Wa talabus bi ibadatin fasidatin haramun, melakukan ibadah yang enggak memenuhi syarat itu hukumnya haram. Nah, jadi yang mewajibkan mandi itu ketika haid sudah putus. Apa itu haid? Wahwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, saking poe, artinya ujung yang terjauh, saking poe rahime wong wadon, rahim telanaan wong wadon, fi auqatin makhsusatin. Nah, jadi haid itu adalah darah yang keluar dari rahim bagian atas, la istihadah dari rahim bagian bawah. Nah, kan rahim itu kalau ada gambarnya begitu kan, ada atas ada bawah. Nah, darah haid itu keluarnya dari rahim bagian atas. Kalau yang dari bawah itu namanya istihadah. Nah, kalau ada perempuan mengeluarkan darah ini dari atas apa dari bawah? Enggak usah pergi ke lab atau ke rumah sakit di USG misalnya untuk ngecek, enggak. Pokok kalau umurnya mencukupi umur haid dan sudah terpisah dari haid sebelumnya dengan batas minimal, sudah langsung diarani haid begitu saja. Enggak usah pakai acara pergi ke lab atau ke bidan atau ke dokter untuk USG, enggak usah. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari rahim bagian atas di waktu-waktu tertentu. Ada umurnya, ada aturan-aturannya. Kalau memenuhi aturan itu haid sudah. Dihukumi haid. Wa aqallu sinihi utawi luwe kedhike umure haid iku tis'u sinina qamariyatin. Jadi 8 tahun qamariyah. 9 tahun qamariyah. Qamariyah itu tahun yang mengikuti peredaran rembulan. Nah, kalau Masehi, kalau Syamsiyah itu mengikuti peredaran matahari, setahunnya 365 hari. Itu kalau perjalanan mataharinya. Nah, kalau rembulan enggak, sekitar 355 hari. Jadi setahunnya itu sekitar selisih 10 hari. Jadi orang itu kalau sudah usia Masehinya 33 tahun, berarti Hijriahnya 34, selisih setahun sudah. Jadi setiap 33 tahun itu selisih 1 tahun antara Masehi dan Hijriah. Kalau orang Masehinya 66, berarti Hijriahnya 68. Ya, 68. Setiap 33 tahun selisih 1 tahun. Nah, ini perempuan minimal bisa haid itu umur 9 tahun pakai tahun Qamariyah, bukan Syamsiyah yang Hijriyah itu. Nah, 9 ini ayistikmaluha, tegese sempurnane tisusunin. Jadi maksudnya 9 tahun sempurna. Nah, kalau 8 tahun kok mengeluarkan darah, tidak dikatakan haid. Harus 9 tahun sempurna. Sempurna ini kurang-kurang dikit tidak apa-apa ini. Naam, ya bener istikmaluha. Ya bener aqallu sinihi tisusinin itu in ra'at lamun ningali sapa wadon hu ing dam. Qabla tamamiha ing dalam sadurunge sampurnane tisusinin. Biduni sittata asyara
kelawan sak ngisore 16 sak ngisore sak andape 16 apane yauman fahuwa mongko dam iku haidun. Jadi perempuan itu minimal bisa haid itu umur 9 tahun. Kurang-kurang dikit enggak apa-apa ditolerir. Berapa kekurangannya? Pokok jangan sampai 16 hari 16 malam. 9 tahun kurang 10 hari sudah mengeluarkan darah dikatakan haid. 9 tahun kurang 15 hari darah yang dilihat bisa disebut haid. Pokok jangan sampai 16 hari 16 malam. Misalnya umur 9 kurang 15 hari 23 jam. Ya. 15 hari 23 jam. Sehari semalam kan 24 jam kan ya. Nah, jadi umur 9 kurang berapa? Kurang 15 hari 23 jam. Kok mengeluarkan darah haid sudah. Kenapa? Kekurangannya tidak sampai 16 hari 16 malam. Wa aksaruhu wa aqalluhu utaili titik haid iku yaumun wa lailatun. Minimal darah haid itu untuk bisa darah yang keluar dikatakan haid minimal harus mencapai sehari semalam, artinya 24 jam. Baik keluarnya nyambung tanpa terputus atau terputus-putus. Misalnya hari pertama keluar 5 jam, habis itu mampet. Hari kedua 5 jam lagi, mampet lagi, terus begitu. Sampai 5 hari. 5 hari setiap hari 5 jam. Totalnya 25 jam. Sudah cukup dikatakan haid. Lek enggak sampai 24 jam, maka dikatakan dam fasad atau istihadah. Hukumnya beda antara haid dan istihadah. Wa aksaruhu utawi akeh haid iku 15 yauman. Paling banyaknya haid itu 15 hari 15 malam. Pokok lek darah itu tidak melebihi 15 hari 15 malam dan mencapai 24 jam haid sudah. Lek lebih, nah ini tafsil nanti. Termasuk kesalahpahaman yang banyak disalahpahami oleh orang adalah kalau perempuan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka yang 15 hari haid lebihnya istihadah itu salah. Salah dalam memahami ibarate Fathul Qorib. Gara-gara baca sendiri tidak pakai guru. Jadi rata-rata pemahaman aneh-aneh itu gara-gara nggak ngaji. Baca sendiri, dipaham-pahami sendiri. Rumongso wis pinter nahwu, rumongso pinter sorof. Lah kadang-kadang memang ibaratnya fuqaha itu secara nahwu dan secara sorof mengarah pada pemahaman tertentu. Padahal maksudnya tidak begitu. Nah itu pentingnya talaki. Oh ibaratnya gini, tidak ono sing memahami kok sampean lagi. Ya, begitu. Nah, jadi ini pentingnya talaki. Talaki kepada guru, belajar pada guru yang gurunya juga belajar dulu. Bukan hasil pemahaman pribadi. Kadang-kadang ngaji, ya, sing lebih bahaya itu kalau ada orang cerdas, faham nahwu sorof, males ngaji. Baca fikih dipaham-pahami sendiri. Ngajar, muridnya merasa talaki. Ya. Muridnya merasa talaki, merasa punya guru. Guru ini tidak bersanad. Gitu. Jadi muridnya bersanad kepada guru yang nggak punya sanad. Tepak selopot. Ini bahaya ini ya. Nah, jadi seperti itu. Dan banyak ini, hatta di pesantren. Nggak kabeh di pesantren itu ustadz itu bersanad. Itu. Nggak semuanya. Banyak ustadz-ustadz itu bondo pinter, malas ngaji. Nah, biasanya alumni itu, sing pinter-pinter itu kan biasanya diambil untuk ngajar di pondoknya sendiri. Nah, Dian sebelum lulus cakang ngaji, mari lulus orang tidak cakang ngaji, wis pinter bisa. Nah, begitu. Nah, jadi ini, jadi banyak model kayak gitu. Karena itu hati-hati. Ngaji itu tidak ada putusnya terus talaki begitu. Tidak ada putusnya. Lah, sing bahaya begitu itu. Dia punya kecerdasan, itu iso maknani kitab, tapi enggak talaki. Dipaham-pahami sendiri. Iki sing pemahaman aneh-aneh ya dari situ. Dipahami sendiri. Lah, kemarin ono ngajar, muridnya rumangsa bersanad. Nah, padahal guru ini tidak bersanad oleh moco dewi. Maka nasyekhuhu kitabuhu fasyekhu syaiton. Siapa yang gurunya kitab tidak pakai
guru yang bersanad, ya tadi setan guru nih. Dikei pemahaman bisikan-bisikan teko setan. Tidak ada ceritanya kitab suci turun tanpa Rasul, ada? Kitab suci turun tanpa Rasul? Tidak ada. Nabi Adam pernah dikasih suhuf, beberapa kitab suci. Ono nabi nih, Nabi Adam yang menjelaskan isi kitab itu. Nabi Syis, khalifahnya Nabi Adam, dikasih beberapa kitab suci oleh Allah. Ono nabi nih, ndak mau kitab mudun ke langit, kocok-kocok dewi ngono wis. Zabur turun pada Nabi Dawud, Taurat pada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa, Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Mesti ada Rasulnya. Untuk apa? Menjelaskan isi kitab itu. Tidak ada ceritanya. Sepanjang sejarah manusia, Allah menurunkan kitab tanpa Rasul. Nah, ono ceritanya. Lek Rasul tanpa kitab pakai. Rasul tanpa kitab suci banyak. Enggak semua Rasul itu dikasih kitab suci ya. Artinya lek Rasul tok tanpa kitab suci cukup. Tapi kitab suci tok tanpa Rasul enggak cukup ya. Karena itu enggak pernah Allah nurunkan kitab tanpa Rasul, itu enggak pernah. Nah ini menunjukkan ya, orang yang memiliki ilmu dikasih ilmu oleh Allah itu harus ilmu itu diambil dari situ, diambil toko orang gitu, diambil toko kertas. Nah kita ngaji maro dibantu dengan mutolaah, itu yang sempurna. Bukan mutolaah tok mari ngono enggak gelem ngaji kepada orang lah, itu sing banyak menimbulkan pemahaman aneh-aneh model begitu itu. Mutolaah dhewe tok. Ndak gelem ngaji. Atau biasanya ada ndak gelem ngaji, wedi duwe guru. Ya. Sebagian orang begitu, wis mari wis rumongsane wis lulus ya. Itu. Padahal ya sik kurang ya. Merasane wis rumangsa iso maca kitab, ndak gelem ngaji kepada guru yang bersanad. Senengannya apa? Bikin roha. Ya, bikin roha. Bagus, bikin roha bagus. Ya, bikin roha. Akhirnya sak koncoan podo memahami karepe dhewe-dhewe. Akhirnya saling menyesatkan satu sama lain iso-iso. Lek sing nunggoni ndak bersanad begitu. Bagus roha seperti itu alumni pesantren. Itu kan mubahasa isine, penting. Tapi jangan hanya itu tok, gitu loh. Jangan hanya itu tok. Bagus itu termasuk upaya. Jadi model belajar itu yang ngaji ini yang nomor 1 kepada guru yang bersanad. Maro dibantu dengan mutolaah pengembangannya. Ojo teko ya ndak rututu terus apa? Ndak persiapan, ndak dimurojaah ya. Ndak. Begitu. Jadi ngaji nomor 1 kepada guru yang bersanad. Mari ngono dibantu dengan mutolaah yang serius. Kemudian diskusi dengan sesama teman, nah, begitu itu pelengkap, sifatnya itu pelengkap. Nah sekarang yang pokok ditinggalkan, yang pelengkap dilakoni. Jadi ibarat mobil itu, talaki itu mesinnya diapi, ojo aksesoris sing diapi, Sony diapi. Mesinnya mogok lagi apa? Nah begitu. Nah, seperti itu. Jadi itu pelengkap itu. Yang paling inti ya talaki itu kepada guru yang bersanad. Kenapa? Ya begitu kan banyak ibarat-ibarat ulama itu ada makna yang dohir itu tapi tidak dikehendaki, enggak begitu, perlu ditakwil. Lah ini lek maca dhewe baru ngene kok. Ndak ono takwil-takwilan, padahal pentingnya guru itu di situ. Begitu. Nah, itu penting. Nah, ya, termasuk ibarat Fathul Qorib itu akeh yang dipahami. Fa in zada fama zada sihadatu. Kalau lebih dari 15 hari maka lebihnya istihadatu. Langsung dipahami. Jadi kalau darah itu lebih dari 15 hari, yang 15 hari haid lebihnya istihadatu. Itu salah. Mahami dhewe ibarat Fathul Qorib tanpa sanad. Utawa ngaji kepada guru yang gurune oleh paham dhewe. Enggak bersanad gitu. Ilmu itu bersanad. Nah, begitu. Itu. Qala rahimahullah, itu wa aksaru 15 yauman. Ka'aqal lituhrin bainal haidatain. Seperti minimal suci antara 2 haid, sama 15 hari 15 malam. Paling banyaknya haid 15 hari 15 malam. Pemisah antara haid pertama dengan haid kedua. Jadi darah kedua ini bisa dikatakan haid kedua, harus ada pemisah paling sedikit 15 hari 15
malam. Lebih tidak apa-apa, lek kurang bukan haid kedua berarti. Ada tafsilnya nanti. Bukan di sini. Di sini global tok. Ngikuti Fathul Mu'in. Fathul Mu'in yang ini tak wis. Ya, pembahasan haid dibahas tidak sampai 2 baris. 2 barisan lah, itu. Sekitar 2 baris. Tidak lebih. Padahal di kitab lain jadi fasal khusus ya. Jadi fasal khusus, fasal isyarat. Bahkan jadi kitab khusus. Fathul Mu'in cuma 2 baris. Bahas masalah haid. Diselipkan. Tidak dijadikan fasal tersendiri. Beliau pernah ditanya. Beliau kan orang India. Orang India berarti orang ajam. Cuman karena belajar kepada Imam Ibnu Hajar, ya malah bisa bahasa Arab. Tapi orang ajam itu begitu. Orang ajam itu biasanya, walaupun terus ngomong Arab itu, ya seringnya keperucut salah itu. Nah, jadi beliau ini Fathul Mu'in ini pernah ditanya, kenapa kok bab haidnya singkat? Kenapa Anda kok tidak buat fasal khusus di Fathul Mu'in, bab haid yang detail, kok singkat cuma 2 baris begitu? Beliau menjawab apa? Ar-rijal ma tahid wan nisa ma yas'al. Yang laki-laki pakai tak, yang perempuan pakai ya. Jadi kesalahan paling banyak orang ajam ngomong Arab itu biasanya huruf mudharaah. Tak keliru ya, ya keliru tak, sama domir biasanya. Itu yang sering salah. Nah ini beliau begitu. Jadi kenapa Anda kok tidak bahas haid secara detail? Kata beliau, ar-rijal ma tahid, laki-laki tidak haid. Wan nisa ma yas'al, perempuan tidak nanya. Terus aku nerangno kayak apa? Sing belajar sus wong lanang, ndak haid. Sing wedok sing alami ndak gelem takon. Lah, lha apa terang dawa-dawa mending liyane ya. Nah, intinya begitu. Qala rahimahullah, wa yahrumu bihi kelawan haid apa ma yahrumu bil janabah. Semua yang haram gara-gara janabat juga haram gara-gara haid. Kemarin kan sudah diterangkan. Yang haram sebab hadas kecil itu ada 4. Salat, tawaf, masul mushaf, hamlul mushaf. Ini yang haram gara-gara hadas kecil. Lek janabat ditambah 2, 4 tadi itu salat, tawaf, masul mushaf, hamlul mushaf, baca Al-Qur'an dengan niat Al-Qur'an dan diem di dalam masjid atau mondar-mandir. 6. Lah lek haid yaitu 6 itu haram semuanya ditambahi. Ditambahi apa? Ini. Wa mubasyaratu ma lan ketemu apa? Gepok senggol mubasyarat. Gepok senggol perkara baina suratiha kang tetep ing dalam antaraning udele mar'ah warubatiha lan dengkule mar'ah. Wakila apa sekila la yahrumu ghairul wat'i. Waqtarahun Nawawi itu fit tahqiq. Jadi termasuk yang haram bagi wanita haid adalah persentuhan kulit dengan suaminya antara pusar dan lututnya perempuan. Pusar dan lututnya perempuan. Jadi kulit antara pusar dan lututnya istri ketika sedang haid itu haram disentuh oleh suami. Kalau langsung kulit ketemu kulit. Kalau dari hail megang pakaiannya enggak. Tapi kalau langsung megang kulitnya antara pusar dan lutut itu haram. Walaupun tidak syahwat. Jadi yang haram itu khilaf ulama sebenarnya. Kalau di Fathul Mu'in ini mubasyarah. Ada yang mengatakan yang haram bukan mubasyarah tapi istimta. Lek istimta berarti seneng-seneng. Lek seneng-seneng berarti didasari syahwat. Nah, tapi gak harus nyentuh. Jadi yang haram bagi istri ketika sedang haid. Haram dilakukan oleh suami kepada istrinya ketika sedang haid. Itu khilaf. Ada yang mengatakan yang haram itu mubasyarah. Lek mubasyarah seperti di Fathul Mu'in berarti yang haram persentuhan kulit antara pusar dan lutut disentuh oleh suami. Haram. Syahwat atau tidak? Nah, lek cuman melihat, memandang. Walaupun syahwat tak haram. Kenapa? Bukan mubasyarah, bukan persentuhan kulit. Ini kalau mengikuti pendapat yang mubasyarah. Ada yang mengatakan yang haram bukan mubasyarah, istimta bima baina surah wa rukbah. Berarti istimta itu penekanannya ada di syahwat. Berarti walaupun persentuhan kulit antara pusar dan lutut, kalau tidak syahwat ya tidak haram. Walaupun melihat antara pusar dan lutut, kalau syahwat ya haram. Ukurannya syahwat itu kalau istimta khilaf. Ini yang muktamad ini. Jadi yang haram itu antara pusar dan lutut, ada yang mubasyarah, ada yang istimta. Imam Nawawi agak ringan. Yang haram cuman wati. Itu. Yang haram cuman wati. Selain itu
tidak haram. Dan ini pendapat dipilih oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq. Tapi dhaif secara mazhab Syafi'i, dhaif. Dalil Imam Nawawi karena memandang dalilnya ini mengarah kepada tidak haram kecuali wati. Makanya Imam Nawawi berpendapat seperti itu. Dalilnya hadis li khabari muslimin. Karena hadis riwayat Imam Muslim. Rupanya hadis isna'u agawe sapa sira kabeh kullasyai'in illan nikah. Nikah maksudnya wati tadi itu. Perbuatlah segala sesuatu pada istri yang sedang haid kecuali nikah yaitu wati. Ini ya, berdasar hadis ini Imam Nawawi berpendapat yang diharamkan wati. Berarti selain wati ada haram. Jadi ajaran Islam kepada suami ketika istrinya sedang haid ini tengah-tengah antara syariat Yahudi dengan syariat Nasrani. Orang Yahudi itu menjauhi total. Jadi kalau orang Yahudi itu kalau istrinya sedang haid tidak boleh tidur dalam satu ranjang, dalam satu kamar, makan bareng tidak boleh. Itu kayak najis ya. Dijauhi betul. Itu Yahudi kenemenan. Itu ifrat, istilahnya ifrat. Itu. Lek tafrid nemen sembronai Nasrani. Nasrani ndak ono prei-preian. Ya. Prei-prei sudah ya. Ndak ono prei. Itu. Jadi hatta haid tetap dikumpuli, tetap diwati. Itu Nasrani. Islam tengah-tengah. Istri sedang haid, ya tetap ndak apa-apa. Tidur satu kamar, satu ranjang bahkan ya. Nah itu. Ngobrol, makan bareng, tidak ada masalah. Bahkan bersenang-senang dengan istrinya enggak apa-apa. Yang penting jangan bersenang-senang atau bersentuhan kulit antara pusar dan lutut. Menurut Imam Nawawi, wati tak sih enggak boleh. Nah itu tengah-tengah syariat Islam itu. Wa idang kotoa pegot apa damu aget ini mar'a halal mongko halal lah akati mar'a qoblal ghusli apa saumun lawatun. Nah, ketika darah haid itu sudah mampet, si hadas ini, hadas akbar. Nah, ketika mampet tapi belum mandi, puasa sudah boleh, lek wati tidak boleh. Belum boleh, harus mandi dulu. Lek puasa langsung sah. Misal ada perempuan di bulan Ramadan haid. Pas waktu sahur itu mampet darahnya. Walaupun belum mandi, niat puasa sah, tidak harus mandi dulu. Walaupun sampai mari subuh baru mandi, puasanya sah. Yang penting mampetnya sebelum subuh. Tapi kalau mau wati tidak boleh, harus mandi dulu. Khilafan lima bahasahul allamah al-Jalalus Suyuti rahimahullah. Berbeda dengan pendapat hasil bahas itu apa? Upaya ijtihad dari orang yang sebenarnya tidak mencapai makom ashabul wujuh. Tidak mencapai makom ashabul wujuh. Imam Suyuti berpendapat tidak apa-apa sebelum mandi halal, tapi jangan ngikuti itu ya, ngikuti pendapat yang muktamad, tidak boleh sebelum mandi, tidak boleh. Kita takzim pada Imam Suyuti, ihtiram pada Imam Suyuti, tapi hindarlah khurujan minal khilaf. Nah, jadi yang haram sebab haid di sini di dalam Fathul Mu'in disebutkan ya 6 yang haram gara-gara apa? Yang haram gara-gara hadas janabat, sholat, tawaf, masul mushaf, hamlul mushaf, kemudian baca Quran dengan tujuan Quran ya, kemudian diem di masjid atau mondar mandir. Nah, ditambah mubasyarah fima baina surra warubah. Sebenarnya masih ada lagi enggak disebut di sini, termasuk puasa haram bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Ditambah lagi lewat tok di masjid kalau takut netes. Kemudian juga tadi yang sudah jelaskan di awal tadi, toharo dengan niat ibadah, mandi wajib atau sunat, wudhu dengan niat ibadah padahal darahnya belum mampet, itu tidak boleh. Kemudian tolak, tidak boleh ditolak kalau sedang haid atau nifas. Nah, ada 11, nggak disebutkan di sini. Nggak disebutkan. Bukan berarti nggak haram, ya haram, cuman disingkat oleh beliau, nggak disebutkan semuanya. Warabiuha, yang keempat yang mewajibkan mandi nifasun. Sama kayak haid tadi, aying kitauhu, kalau sudah putus darah nifasnya baru boleh mandi. Lek belum putus mandi niat menghilangkan hadas besar haram. Wa huwa nifas iku damu haidin.
mujtamiun kang kumpul yakhruju kang metu apa dam ba'da faraghi jami'ir rahimi ing dalam sawise kosonge sekabehane telanaan. Nah, darah nifas itu adalah darah haid yang terkumpul tidak keluar selama hamil. Orang hamil kan biasanya tidak haid. Nah, orang kalau haid itu tandanya tidak hamil. Lek hamil itu mampet. Darah haidnya tidak keluar. Nah itu nanti terakumulasi nanti. Terkumpul, numpuk. Setelah melahirkan keluar nifas. Akhirnya lama itu keluarnya ya. Lek haid kan maksimal 15 hari, 15 malam. Lek nifas maksimalnya 2 bulan. 60 hari, 60 malam. Kenapa? Itu darah nifas, darah haid yang tertumpuk ada di situ. Tidak keluar. Jadi makanannya bayi. Ya. Itu panganan kita sih di perut. Kata sombong apa nih sombong? Gitu ya. Jadi begitu. Itu kita. Kata sombong. Tidak rusin. Nah, jadi itu kan ada tali pusar itu nyambung. Jadi darah haid itu tertahan, tidak keluar. Nanti keluarnya setelah ini. Setelah bayi itu keluar dari rahim. Nah, jadi darah nifas itu darah haid yang terkumpul selama beberapa bulan. Yang keluar setelah kosongnya rahim. Dari seluruh janin. Kalau ada bayi kembar, maka selama belum keluar semuanya, belum dikatakan nifas. Misalnya bayi kembar 2. Yang keluar baru 1. Setelah keluar 1 ini keluar darah. Bukan dikatakan nifas. Ya, tidak dikatakan nifas. Kalau sudah keluar semuanya baru dikatakan nifas. Dan darah itu dikatakan nifas kalau bayinya sudah keluar total. Kalau masih bayinya keluar separuh kayak bayi nyungsang itu ya. Itu kan belum keluar total. Kok mengeluarkan darah ibu itu? Tidak dikatakan nifas itu. Kalau sudah keluar total baru dikatakan nifas. Jadi setelah keluar total. Walaupun ari-ari belum keluar, bayi sudah keluar. Nah, darah yang keluar setelah bayi keluar itu sudah dikatakan nifas. Walaupun ari-arinya masih di dalam. Wa aqalluhu lahdhah. Minimal darah nifas 1 tetes. Wa ghalibu arba'una yauman. Biasanya 40 hari, 40 malam. Wa aksaruhu situna yauman. Paling banyaknya 60 hari, 60 malam. Wa yahrumu bihi kelawan nifas apa ma yahrumu bil haid. Yang diharamkan gara-gara nifas itu sama seperti yang diharamkan gara-gara haid. Ada berapa tadi? 11. Salat, tawaf, masul mushaf, hamlul mushaf, qiraatul Quran, kemudian diem di masjid atau mondar-mandir, lewat masjid kalau takut netes, puasa, toharo biniyati ta'bud, mubasyarah atau istimta bima baina surah wa rubah, kemudian tolak ya. 11 itu yang haram bagi orang haid dan haram bagi orang nifas. Fikih itu begitu. Jadi hal-hal yang sering terjadi, yang wake, yang kejadian sering itu dihafal kayak Fatihah. Sekiranya sampai bangun tidur belum melek sudah iso muni gitu. Dan itu tidak cukup menghafalnya sekali 2 kali, ngapalkan lupa, dihafalkan lagi, lupa, dihafalkan lagi. Marono wis ndak kira lali. Masih sampai tidur ngelindurim muni dhewe. Ya, nah, begitu. Jadi harus dihafalkan yang apa? Yang banyak wakil itu harus dihafalkan. Qala rahimahullah wa yajibu apa al-ghuslu aidon biwiladatin kelawan sebab babaran mana. Walau bila balalin lan senajan kelawan tanpa teles. Melahirkan itu termasuk yang mewajibkan mandi. Jadi kalau ada perempuan melahirkan walaupun tidak basah ya mungkin ya tidak basah. Metune ya seandainya saumpama ya tetap wajib mandi. Misalnya setelah melahirkan tidak nifas, wajib mandi. Lek nifas, ya nanti mandinya setelah selesai nifas. Jadi kalau ada perempuan melahirkan, setelah melahirkan langsung keluar darah, maka melahirkan kan mewajibkan mandi. Nifas juga mewajibkan mandi, tapi kan sudah diterangkan barusan. Lek darah nifas keluar, tidak boleh mandi niat ibadah. Maka ya nanti nunggu nifasnya selesai. Lek selesai nifasnya mampet, sudah cukup mandi 1 kali. Niat mandi hadas karena melahirkan, hilang kabeh hadasnya. Niat mandi ngilangkan hadas nifas, hilang semua hadasnya. Niat 2 dapat pahala 2. Mandi 1 kali, niatnya 2 dapat pahala 2. Jadi niat mandi menghilangkan hadas wiladah dan hadas
nifas, dapat 2 pahala dengan 1 perbuatan. Jadi melahirkan itu mewajibkan mandi, walaupun melahirkan tidak normal melalui proses sesar misalnya, tetap wajib mandi, dibajuri, dibahas. Wa ilqa'u alaqatin, lan guguraken getih kempel, wa mudghatin, lan daging kempel. Nah, melahirkan ini walaupun prematur, bahkan keguguran masih berupa segumpal darah atau segumpal daging, asal ada informasi dari tenaga ahli, apakah itu bidan atau dukun bayi atau dokter spesialis kandungan mengatakan, oh ini calon bayi, ini bukan darah biasa, ini calon bayi, ini segumpal daging, ini calon bayi, baru wajib mandi. Kalau mereka mengatakan, oh bukan calon bayi, tidak ya wajib mandi. Tidak mewajibkan mandi. Jadi ketika melahirkan bayi ya jelas wajib mandi. Walaupun lahirnya bayi itu dalam keadaan mati, wajib mandi. Tapi keguguran segumpal darah, segumpal daging, itu tanya ke tenaga ahli. Kalau kata mereka itu adalah calon bayi, maka mewajibkan mandi. Kalau menurut mereka itu bukan calon bayi, kelelekan pentol. Betulnya unggul ya. Maka tidak wajib mandi. Sombong ya. Benar kan cilok. Wa bi mauti muslimin ghairi syahidin, lan kelawan matine wong Islam ghairi syahidin kang ora syahid. Ini juga mewajibkan mandi. Mati, orang Islam mati itu wajib mandi. Duduk mayit itu wajib mandi. Dadi cerangkong lah ya. Jadi tapi kalau seandainya ada mayit meninggal tapi memandikan dirinya sendiri, karomah, ya cukup. Seperti Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Ini pembesar aulia dari kalangan Ahlul Bait yang ada di Mesir. Ada di kota Tonto namanya. Ada kota Tonto, nisbah ke sana Tontowi. Itu Tonto. Lah itu ada Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Ini pembesar aulia di masanya. Banyak diziarahi beliau. Itu dulu ketika meninggal memandikan dirinya sendiri. Ini cukup karomah ya. Karomah. Lek mati kelelep tetap harus dimandikan ya. Mati kelelep ya, tenggelam, tetap wajib dimandikan. Oh wis mandi dhewe, tutup mandi dhewe iku. Kelelep itu bukan mandi sendiri. Nah, itu tetap wajib dimandikan ya. Nah, jadi orang Muslim ketika meninggal wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Yang kalau bukan mati syahid. Baik syahid dunia akhirat atau syahid dunia saja. Itu tidak usah dimandikan. Haram dimandikan. Siapa syahid yang nggak boleh dimandikan itu? Syahid dunia saja atau syahid dunia akhirat. Siapa itu? Orang yang mati ketika perang melawan orang kafir. Matinya gara-gara perang. Nah, matinya jadi mati ketika perang, artinya perang belum usai dia mati. Matinya gara-gara perang, perangnya melawan orang kafir. Nah, konsepnya itu. Matinya ketika perang. Matinya gara-gara perang. Kemudian yang diperangi orang kafir. Ini dia syahid. Lek niyati lillahi ta'ala, syahid dunia dan akhirat. Lek niati kepingin disebut pahlawan, disebut jagoan, pemberani atau kepingin ghanimah, maka syahid dunia bukan akhirat. Syahid dunia artinya di dunia diperlakukan istimewa. Enggak usah dimandikan, enggak usah disolati, hanya dikafani dan dikubur. Itu maksudnya istimewa dunia. Syahid dunia itu maksudnya ya. Di dunia diistimewakan, enggak usah dimandikan, enggak usah disolati. Haram dimandikan, haram disolati. Itu syahid dunia maksudnya. Syahid akhirat, di akhirat istimewa. Begitu meninggal, rohnya langsung ditaruh ada di burung yang berwarna hijau keliling ke surga, melihat pemandangan surga. Jadi terhibur. Hidup. Jadi wong mati syahid kon balik nang dunia, lah apa nang dunia ketok sampean. Aku syahid ketok swarga ketika kon balik nang dunia. Ndak. Gitu. Dia kepingin balik ke dunia, orang syahid itu pingin balik dunia, cuman satu tujuannya, kepingin syahid lagi. Ya,
Kenapa? Dia merasakan pahala mati syahid itu sangat besar. Jadi dia ingin balik ke dunia, bukan kepingin ketemu keluarga, kepingin syahid lagi. Ya, kepingin syahid lagi. Itu orang syahid akhirat. Jadi di akhirat istimewa. Berada dalam kenikmatan. Ndak rumong selalu kok wis kiamat di sana. Ndak kroso. Ada di alam barzah dalam waktu lama itu ndak kroso. Kroso ya apa ketok swarga terus. Kepingin kemana diantar oleh burung yang hijau tadi itu. Keliling kemana-mana. Ndak ru ceritane siksa kubur, ndak ru ceritane sing aneh-aneh di kuburan itu. Ndak wis nikmat ya. Itu orang syahid. Jadi syahid dunia istimewa di dunia, syahid akhirat istimewa di akhirat. Syahid dunia akhirat istimewa dunia akhirat. Yaitu tadi meninggalnya ketika perang. Lek meninggalnya perang sudah selesai ditafsil. Kalau ketika perang selesai dia sudah sekarat kemudian mati tetap syahid. Tapi kalau ketika perang usai dia masih hidupnya belum sekarat walaupun luka parah dan dipastikan akan meninggal tapi belum sekarat, maka kemudian kok meninggal bukan syahid. Ya, bukan syahid. Ya tetap dimandikan, tetap disolati. Seperti Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid ketika perang itu luka parah, tapi ketika perang usai belum sekarat, meninggalnya di rumah, bukan syahid beliau. Ya, bukan syahid. Nah, begitu. Ini jadi yang nggak boleh dimandikan ini khusus syahid dunia saja yang mati ketika perang. Perangi melawan orang kafir, perang sesama muslim, al-qatil wal maqtul finnar. Karena itu jangan mau diprovokasi dengan alasan apapun. Jangan sampai mau diprovokasi untuk perang sesama muslim apapun alasannya. Sopoy, jangan sampai terpancing untuk terprovokasi perang sesama muslim. Kita nasihati atau yang lain, tidak masalah. Kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan sampai terprovokasi untuk gelut perang sesama muslim. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, idal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua orang muslim berkelahi sama-sama bawa pedang, yang terbunuh neraka, yang membunuh neraka. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau yang bunuh dikatakan masuk neraka, pantas. Loh, yang terbunuh masuk neraka ini gimana? Iya, karena yang terbunuh sebelum dia mati punya niat elek, kepingin mateni kancane. Iya kan? Sebelum dia cuman kalah. Sebelum kalah dia niat dalam hatinya, niat mau membunuh sesama muslim, yang mati yang membunuh neraka dua-duanya. Jangan mau alasan apapun. Terus dipancing-pancing modal apa? Jangan. Dengan sesama muslim itu jangan sampai. Jangan mau dengan alasan padha neraka nih. Itu padha neraka nih. Fal qatil wal maqtul finnar. Nah, jadi itu yang nggak boleh. Jadi orang syahid itu yang nggak boleh dimandikan itu matinya ketika perang atau ketika perang usai sudah dalam kondisi sekarat, yang diperangi orang kafir, kemudian matinya gara-gara perang. Mungkin orang perang melawan orang kafir, tapi matinya bukan gara-gara perang, kena serangan jantung, ya bukan syahid ya. Bukan syahid, matinya harus gara-gara perang kena tembak lawan atau misalnya ketembak temannya sendiri nggak sengaja, atau terjatuh dari hewan tunggangannya, atau misalnya dia nyabutno pedang kepada lawan balik nang awake dhewe, nyabutno celurit balik nang awake dhewe. Ini juga syahid. Intinya matinya sebab perang. Nah ini yang syahid tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Adapun syahid akhirat saja, itu syahid dunia atau syahid dunia akhiratnya. Orang perang tadi itu lek niati tidak lillahi ta'ala syahid dunia. Akhirat tidak istimewa. Lek niati lillahi ta'ala syahid dunia dan akhirat. Itu yang nggak boleh dimandikan, nggak boleh disolati. Adapun ada syahid model ketiga, syahid akhirat. Ini tetap di akhirat istimewa dia, di dunia tetap tidak istimewa. Di dunia itu tetap dia dimandikan, dikafani, disolati, dikubur normal.
Di akhirat istimewa. Banyak ini, tidak ada dobitnya. Ada contoh-contoh, Imam Suyuti mengumpulkan sampai 30 lebih. Di antaranya orang mati sakit perut, mati kerubuan, ya kayak musibah beberapa waktu lalu di Sidoarjo, itu keambruan, itu syahid akhirat. Di dunia diperlakukan normal, di akhirat dapat pahala syahid. Mati gara-gara ketabrak, kebakaran, tenggelam, itu. Mati terdolimi, mati misalnya ketika mencari ilmu, mati ketika di tempat yang jauh dari keluarganya, asing. Ini, itu semuanya syahid itu syahid. Kemudian termasuk lagi mati ngenes, nah itu termasuk syahid dengan syarat ya, dengan syarat tidak pernah cerita-cerita, itu digawe status ya. Nah, dengan syarat tidak pernah cerita kepada siapapun, dan kedua iffah. Artinya iffah itu apa? Tidak pernah melakukan hal yang haram terhadap orang yang dicintai, walaupun hanya dengan memandang. Ya. Hati, soro ya. Gitu. Jadi hadisnya man asyiko fakatama wa'affa famata mata syahidan. Siapa yang ngenes cinta berat tapi disimpan sendiri dan dia iffah menjaga kehormatannya, keagamanya, tidak melakukan yang haram dengan orang yang dicintai, kemudian kok mati syahid. Di akhirat tidak disiksa. Kenapa? Sudah cukup di dunia cinta deritanya tiada akhir ya. Kama kolapat kaya. Beritanya tiada akhir. Cukup siksa dunia wis cukup misalnya. Tidak disiksa di akhirat ya. Kan banyak lagi beberapa yang dianggap mati syahid akhirat itu di akhirat istimewa tapi di dunia biasa. Wa farduhu wallahu alam. Fatihah.